Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, karena sekalian, sebelum kita memulai belajar kita pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu pada Ananda Munir. Silakan untuk memimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi wabba wa bil Islam Islam wa wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma fahma. Amin. waj'alni minas sholihin. Baik, terima kasih kami sampaikan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah semuanya sehat sehat, semuanya luar semangat, biasa. antusias untuk mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sepertinya semuanya hadir. Lengkap, Pak. Pak, lengkap. Ananda Rokim apa hari ini hadir? Sakit, Pak. Oh, hari ini sakit. Baik. Belum hadir, Pak. Doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Bagaimana Amin. kondisi jaringannya? Apakah terdengar baik dari situ? Suara saya terdengar Alhamdulillah. nyaring? Mudah-mudahan tidak pemadaman, Pak. Baik. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebagaimana pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah sedikit menyinggung tentang mahabbah, khauf, roja, dan tawakal atau su'atul iman. Di sini ya Bapak ada persepsi sedikit untuk kalian agar supaya bisa mengaitkan materi yang kemarin kita pelajari dengan hari ini. Nah, pada gambar ini ada 3 gambar ilustrasi. Yang pertama ada seorang anak yang ingin mencopet dompet. Sudahkah kita punya sifat khauf atau takut untuk berbuat maksiat? Karena sekalian, di sini Bapak perlu jelaskan kepada kalian bahwasanya terkadang orang ini sudah mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Kalau mencuri itu dosa, nanti kalau mencuri ketahuan nanti akan dihukum sama orang banyak. Tapi kenapa orang ini kok panggah mencuri, tetap mencuri? Terkadang ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kalah dengan yang namanya kebutuhan. Betul apa tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Halo? Oh, betul. Di sini ada yang namanya akidah yang berdiri di atas ilmu pengetahuan. Sehingga menurut Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kalau orang itu sudah refleks, ya, hatinya sudah terbuka, sudah apa ya istilahnya itu kitanya sudah terbuka, maka dia dengan sendirinya itu menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh agama tanpa tahu konsekuensinya. Karena yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, ini ada seseorang yang menolong bapak-bapak yang kesusahan dalam berjalan. Sudahkah kita peduli terhadap sesama sebagai bentuk sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah kita semuanya peka ya terhadap apa itu namanya fenomena-fenomena yang kita lihat, kita temui, termasuk menolong orang yang sedang susah. Mencintai makhluk Allah sama halnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambar yang nomor 3. Ini saya memilih gambar yang agak unik. Ini seperti ada seorang pemuda yang ditinggal oleh pacarnya. Coba Ananda Huda bisa menjelaskan ilustrasi gambar ini maksudnya apa? Kaitannya apa dengan materi wahab, khauf, roja, dan tawakal? Mungkin bisa menjelaskan? Halo, apakah mendengar suara saya? Ananda Huda? Dengar, Pak, tapi di laptop saya kok apa kecil suaranya. Mungkin laptop saya yang Kecil? kecil suaranya, Pak. Baik, saya lempar kepada saudari Unun. Nah, saudari Unun mungkin bisa menjelaskan gambar ini maksudnya apa? Diputus pacarnya, Pak.
Wah, betul sekali, diputus pacarnya rasanya sakitnya luar biasa. Ini adalah sebuah ilustrasi kalau kita berharap itu jangan berlebih pada manusia. Nanti takutnya kecewa. Nah, dari ketiga gambaran ini setidaknya kita punya pijakan bahwasanya dalam hidup ini kita dituntut untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi tentunya dengan iman dan takwa. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada pembelajaran kali ini uh, akan kita laksanakan pembelajaran project based learning, pembelajaran berbasis project. Di sini sudah kami bagi kelompok, kelompok pertama, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Nanti silakan kalian berdiskusi, tapi sebelum itu kita lihat pertanyaan mendasar dari materi ini. Nomor satu, di saat kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetapi nasib kalian tidak kunjung berubah, apa yang kalian rasakan? Saat kalian merasa kecewa perubahan apa yang terjadi pada fisik dan mental kalian? Kira-kira bisa ada yang membantu menjawab? Di saat kalian berdoa kepada Allah, akan tetapi nasib kalian tidak kunjung berubah, apa yang kalian rasakan? Saudari Dila bisa membantu menjawab? Jadi Bapak, mungkin saya merasa kecewa, hopeless, gak punya harapan. Berharapan. Seakan-akan Tuhan itu tidak adil kepada kita, begitu ya? Saat kalian merasa kecewa, perubahan apa yang terjadi pada fisik dan mental Anda? Mungkin bisa dilampiaskan dengan marah, Pak. Bisa dilampiaskan dengan marah, marahnya Marah. kepada siapa? Marahnya Biasanya, bentuknya seperti apa? kalau marahnya kepada orang terdekat biasanya, Pak. Orang terdekat. Kasihan betul orang terdekat Anda ya. Jadi pelampiasan kekesalan ya. Kemudian kita lanjut saja. Perencanaan proyek yang akan kita laksanakan. Yang pertama, proyek yang akan kita buat ini nanti berbentuk poster online maupun poster offline. Kita sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk yang mengerjakan poster offline. Silakan berdiskusi menentukan tema poster sesuai materi kita, yakni mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Saya persilakan kalian untuk berkreasi sekreatif mungkin. Pokoknya ada hubungannya dengan mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Boleh dalam bentuk apapun. Yang suka puisi bisa nulis puisi. Yang suka pantun bisa membuat pantun. Yang suka membuat karikatur bisa membuat karikatur dalam bentuk poster. Ya, bebas ya. Kemudian di pertemuan pertama dan kedua kita akan melakukan presentasi dan pertemuan dan evaluasi. Di pertemuan ketiga kita akan adakan ulangan kritik. Baik. Untuk menyamakan persepsi, marilah kita sejenak untuk memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Capaian pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah menganalisis makna syu'abul iman dan mempresentasikan makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Nah, di sini ada sebuah langkah yang tercemir dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep mahabbah, membiasakan perilaku cinta kepada Allah, menganalisis cabang iman mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal, membandingkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk, membandingkan antara mahabbah kepada Allah dan cinta kepada makhluk dalam kehidupan dalam berbagai hidup kita. Kita ke materi dulu. Materi pokok pada pertemuan kali ini adalah khauf, roja, dan tawakal. Memahami 4 konsep mahabbah, cinta, khauf, takut, roja, berharap, dan tawakal berserah diri kepada Allah adalah bagian dari akhlak batiniah yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mahabbah, seseorang muslim mencintai Allah. Dengan khauf, ia takut kepada azabnya. Dengan roja, ia memiliki harapan kepada rahmatnya. Dan dengan tawakal, ia berserah diri sepenuhnya kepadanya setelah berikhtiar. Dan semua ini adalah tanda dari keimanan yang sempurna. Manfaat pembelajaran khauf, roja, dan tawakal dengan metode project based learning
Yang pertama adalah dapat memahami perbedaan mahabbah, khauf, roja, dan tawakal, dapat menghubungkan konsep khauf, roja, dan tawakal dengan masalah nyata. Proyek berbasis kelompok mengajarkan siswa untuk bekerja sama dan saling bertukar ide sehingga memperkuat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menumbuhkan sifat mahabbah, sifat cinta? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, misalkan, apakah Anda percaya bahwa gula itu manis? Tentunya bisa dengan mudah kita percaya karena kita bisa langsung mencicipi gula itu sendiri, ya, bahwa rasanya itu manis. Nah, ini dimensinya adalah teologi, dimensinya adalah ketuhanan, di mana ketuhanan itu sifatnya konkret, nggak bisa kita buktikan kasat mata, kasarannya begitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwasanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaanku, janganlah sekali-kali engkau berpikir tentang zatku, bentukku bagaimana, besarku seperti apa, tanganku bentuknya bagaimana, tidak ada. Itu adalah sifat yang lil mukhalafatul hawadis. Tentu akan berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan menanamkan rasa iman pada Allah Subhanahu wa taala melalui ilustrasi gambar berikut ini. Di sebuah ayat Allah menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada guna dan manfaatnya. Apakah betul demikian? Keseharian kita berhadapan dengan nyamuk ya. Nyamuk ini fungsinya untuk apa? Allah menciptakan nyamuk untuk apa? Bagi kita nyamuk itu nggak berharga, tapi bagi katak itu adalah makanan yang sangat berharga dan mengenyangkan sekali. Katak bagi kita mungkin kotorannya bisa menyebabkan gatal atau enggak ada artinya sama sekali mungkin di sebagian kita. Tapi katak bagi ular ini luar biasa. Begitu juga ular adalah hewan yang menakutkan bagi kita, tapi bagi burung elang adalah makanan yang lezat. Jadi dari gambar ini mengilustrasikan bahwasanya rantai makanan di dunia ini yang harus kita jaga sampai jangan sampai rantai makanan ini terputus. Ini mungkin rahasia Allah menunjukkan kepada kita betapa Allah itu menyimpan segudang rahasia bagi siapa yang orang-orang yang mau berpikir ya. Begitu. Melalui mahabbah, khauf, roja, dan tawakal, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Kita next. Nah, bagaimana kita percaya dan cinta kepada Allah? Dari gambar ini, kalian bisa mengamati, ini ada banyak orang yang berdoa dengan caranya masing-masing. Ya, kira-kira Saudari Dila bisa mengilustrasikan gambar ini dengan kemampuan Allah dalam mengabulkan doa hamba-hambanya. Kalau seandainya orang-orang yang ada di sini berdoa, doanya sama. Doanya adalah untuk perempuan yang ada pada gambar ini. Kira-kira kalau antum semuanya berposisi sebagai Tuhan misalnya, kira-kira doa yang mana yang lebih dulu dikabulkan? Kira-kira. Halo? Halo? Ide saya Bapak. Apakah kalian ya, Saudari Dila mungkin bisa memberikan gambaran Ini tentang macam-macam kita doa ini? berandai-andai. Kita berandai-andai, seandainya doa kita nggak dikabulkan begitu, kira-kira sikap apa yang timbul di benak kita? Atau perasaan apa yang akan kita munculkan gitu? Tapi kayaknya tadi pertanyaannya doa siapa yang akan dikabulkan. Oh iya, boleh menjawab pertanyaan yang itu. Kira-kira doa siapa yang akan dikabulkan? Kira-kira. Jadi kalau menurut saya doa orang yang paling berusaha. Tidak Doa cuma yang berdoa, tapi juga ada usaha. iya, tidak hanya berdoa, tetapi juga harus ada upaya dan ikhtiar. Nah, maka di berbagai tempat di Al-Quran, Allah itu selalu menyebutkan la'alakum la'alakum. Maksudnya apa? Iman dan ketakwaan, amal soleh yang kita lakukan, ini bukan semerta-merta kita bisa menuntut kepada Allah atas surga. Tidak bisa.
Jadi upaya yang kita lakukan, sujud yang kita lakukan, ini bahasanya cara basa Jawa niki lang-alaku menawa-menawa, ya. Sapa ngerti awake besok iki mlebu swarga. Nah, itu. Jadi tidak ada jaminan pasti karena Allah itu punya hak prerogatif yang nggak bisa diganggu gugat. Maka apabila Allah itu maha pengabul segala doa misalkan, maka dunia ini akan kiamat jauh-jauh hari. Misalkan ada orang yang putus cinta, kemudian berdoa, ya Allah, dunia ini nggak ada artinya sama sekali. Kiamatkanlah dunia ini. Sudah kiamat dunia itu sejak dulu. Kemudian di sisi lain ada orang yang berdoa, Alhamdulillah saya baru menemukan tambatan hati. Dunia ini begitu istimewa, begitu luar biasa. Maka pencapaian orang yang baru jadian ini nanti akan dihapus oleh orang yang putus cinta. Maka Allah itu nggak bisa diintimidasi oleh doa siapapun. Semua tergantung kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tawakal mengajarkan kepada kita bahwa berdoa dan beribadah ini merupakan keniscayaan kita sebagai hamba. Bukan atas syarat apapun kita bersujud, memang kelayakan kita sebagai hamba adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekalian, agar apa itu namanya, kalian tidak jenuh atau bisa melihat contoh nyata tentang manifestasi atau implementasi daripada khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan nyata. Untuk melihat video ini sejenak ya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, mau kamu janji sama ibu. Kan jadi anak yang hidup banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ini apa, Bang? Kamu janji sama ibu. Hah? Ini Bang? Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, buat apa aja lah sini. Udah, Buat apa aja sini, ah. jangan. Udah, buat apa aja sini, Tidak. ah. Elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Ya, skip. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian menonton video tadi, tentunya kalian punya gambaran ataupun hikmah yang tertanam di hati kalian. Apa hikmah yang bisa dipetik dari video tersebut? Andai kalian di posisi Bapak yang kehilangan dompet, apa yang kalian lakukan sebagai ucapan terima kasih? Kira-kira seperti apa ucapan terima kasih kita kepada orang yang dengan jujur menemukan dompet kita, mengembalikan tanpa kurang satu apapun. Nah, tentunya Allah punya cara tersendiri untuk membalas kebaikan seseorang. Jadi karena kalian, sekarang kita tiba di penghujung ya. Nah, yakni mendesain sebuah poster. Dari keterangan di depan tadi, insya Allah kalian sudah punya gambaran untuk merancang sebuah poster. Nah, di sini saya sudah membuat satu poster contoh ya, contoh poster ini. Nah, ada berbagai macam
jenis poster, ada poster himbauan, juga ada kata mutiara, kemudian So'abul Iman yang dikemas dalam berbagai macam sudut pandang. Sebagaimana contoh yang saya berikan ini adalah mahabbah dalam kacamata psikologi. Ternyata orang yang menyayangi diri kita dengan atau memenuhi diri kita dengan cinta dan kasih, dia akan memperoleh ketenangan jiwa. Nah, secara psikologi namanya coping spiritual, makna hidup, meaning of life, logoterapi, elemen kunci kesehatan mental, empati, kemudian kualitas hubungan interpersonal, kesehatan mental, keseimbangan cinta. Jadi kesehatan itu secara psikologi ya bisa kita ciptakan melalui berprasangka baik dengan orang, kemudian berbuat baik, membuat hidup kita berarti untuk orang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, itu bisa kita terapkan. Insya Allah diri kita akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Ini contoh ya, kalau kalian ingin membuat poster sebagaimana yang Bapak buat, bisa ya. Nah, sekarang saya beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan poster. Silakan sekarang mulai bergabung dengan kelompoknya, kemudian berdiskusi menentukan tema, lalu kemudian merancang sebuah poster. Ya. Saya mulai dari sekarang, silakan bergabung, saya beri waktu 30 menit. Tapi sebelum itu saya kasih informasi terkait dengan kriteria penilaian. Dalam presentasi nanti yang saya amati, yang pertama adalah ketepatan isi, materi yang disampaikan sesuai dengan tema, kemudian pemahaman, kelompok mampu menjelaskan hubungan antara khauf, roja, dan tawakal dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada ranah keterampilan, kelompok menyampaikan ini bukan mind mapping, mohon maaf, tapi poster dengan percaya diri, suara jelas, dan cara yang menarik. Kemudian kerjasama kelompok, setiap anggota kelompok berkontribusi dan terlibat aktif dalam penyusunan mind mapping dan presentasi. Kreativitas, mind mapping, poster, mohon maaf ya, ini bukan mind mapping tapi poster, disusun dengan desain yang menarik, terstruktur, dan memudahkan pemahaman. Presentasi dilakukan dengan waktu yang ditentukan tanpa terlalu singkat atau terlalu lama. Nah, di samping ini sudah ada poin-poinnya untuk menilai penampilan kalian. Jadi kira-kira sudah jelas tentang kriteria penilaian. Mudah-mudahan setiap kelompok bisa tampil sesuai dengan kisi-kisi penilaian yang saya jelaskan ini. Baik, sudah 30 menit, saya rasa sudah selesai kalian dalam berdiskusi untuk membuat poster yang menarik ya. Saya sudah tidak sabar untuk melihat karya dan kreativitas kalian. Sesuai dengan undian di depan tadi, sudah diperoleh kelompok yang tampil pertama kali, yakni kelompoknya kelompok 3, kelompoknya Munir dan Rohim. Dan kelompok 2, kelompoknya Bila dan Unun. Karena waktunya terbatas, hari ini kita batasi dulu 2 kelompok, nanti 2 kelompok berikutnya presentasi di pertemuan yang akan datang sambil memperbaiki posternya. Monggo silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan perwakilan dari Munir. Siap Pak, nggih. Ya. Sudah kelihatan Pak belum Pak? Ampun kelihatan. Banyak manusia yang takut miskin tapi tidak takut dosa. Padahal dosa itu menarik murka Allah. Yang murka Allah itu bencana besar yang lebih buruk daripada kemiskinan. Ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat macam-macam kreativitas dari teman-teman kita. Ini sudah baik sekali ya. Pertemuan pertama langsung bisa bikin poster, ini menarik sekali. Untuk 2 kelompok berikutnya, saya harap untuk membuat poster yang mungkin dari sudut pandang yang berbeda tadi, sehingga bisa lebih bermakna lagi pembelajaran kita. Terima kasih untuk 2 kelompok yang sudah presentasi hari ini.
Saya lanjutkan. Untuk yang terakhir kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Nanti saya tugaskan untuk masing-masing kelompok untuk memberikan jawaban. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Silakan untuk memilih jawaban. Itu adalah khauf, berharap kepada Allah. Itu adalah roja. Kemudian sebagian kelompok sudah berhasil memberikan tanggapan jawaban. Terima kasih. Nah, skornya bisa kita lihat bersama-sama hasilnya berapa. Nah, ini benar semua ya. Poin total adalah 10. Terima kasih atas jawabannya. terima kasih atas perhatiannya, kritik, saran, dan masukannya terhadap kelompok yang sudah presentasi. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan melanjutkan presentasi dua kelompok yang masih posisi. Selamat belajar, tetap semangat, dan dua kelompok besok mudah-mudahan bisa memberikan karya terbaiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Sampun.